مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Sekarang hadis yang ke-7 dari sahabat Abu Hurairah perawinya dan Abdullah bin Abbas. Bunyi hadisnya, akhiru ma takallama bihi Ibrahimu hina ulqiya fin nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Akhir kalimat yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim di dalam api Namrud tatkala Nabi Allah Ibrahim diuji dengan 3 ujian. Ujian-ujian yang berat kepada Nabi Allah Ibrahim, yaitu abin niran dengan api Namrud, wabil dhifan dengan menerima tetamu, wabil gurban dan kurban anaknya Nabi Allah Ismail. Di dalam api Namrud datang malaikat-malaikat diperintahkan untuk membantu Nabi Allah Ibrahim memadamkan api. Dia tidak perlu bantuan dari malaikat. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata-katanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Yaumul Furqan, peperangan dahsyat, peperangan yang sengit. Nabi kita juga faqalu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalimat hasbiyallah. Begitu juga di dalam rizki 1000 dinar, Masya Allah, yang mana dipanjangkan umur kita kalau kita membacanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini banyak sekali faedah kalimat-kalimat ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan kalimat hasbiyallah. Cukup hasbi rabbi, ya, penolongku adalah Allah Subhanahu wa taala, senderanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Cukup, tidak perlu lagi dari yang lain, hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik yang kita wakilkan urusan kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim, kalimat yang dia lontarkan tatkala di dalam api Namrud, dia meminta pertolongan hanya kepada Allah. Betul, usaha, ikhtiar, sabab, sampai ada binatang katak dan binatang cicak, yang satu memadamkan dengan air api, yang satu meniup. Tetapi itu semuanya Nabi Ibrahim meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bantuannya. Nah, kita pun ditambahkan di ulama, kalau kita dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit, tidak mempunyai bantuan, kita minta sama Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Di dalam ratibul atas ada. Begitu juga di wirid-wirid yang lain, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, itu di dalam bulan-bulan yang mana Asyura kita banyak membacanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat-kalimat tersebut dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam semasa dia di api Namrud. Kalimat yang tauhid kepada Allah, tauhid murni, segala sesuatu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cukup. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat, dan kita serahkan, kita wakilkan Allah yang menyelesaikan urusan kita.
itu para anbiya, para rusul, ya, para ulil azmi meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita manusia biasa, kita orang biasa lebih layak kita minta selalu kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, minta kepada Allah. Kalau kita minta pertolongan, bantuan, cari bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis di dalam riwayat Abdullah bin Abbas sahih. Hadis yang kedua, akhiru arbi'a fi syahri yaumu nahsin mustamir. Riwayat Imam Waqi' di dalam Kitabul Qurar dan Imam Ibnu Mardaweh di dalam tafsirnya dari Imam Muhammad al-Khatib al-Baghdadi dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bertepatan kita sekarang, pas ini malam Rebo ya, malam Rebo. Begitu juga di bulan apa ini? Bulan Safar, bulan Safar. Akhir arbi'a, akhir minggu terakhir dari Rabu ya. Fi syahr, dikatakan juga syahr bulannya bulan Safar. Yaumun nahsin mustamir, di zaman-zaman para anbiya ya, mereka diturunkan Allah azab yang membuat mereka durhaka, dan seharian turun azab. Bagaimana kalau seharian turun azab dari pagi, siang, sore, malam, mustamir, terus menerus azab kepada satu umat yang mana mereka membangkang, tidak mau mengucap tauhid, melawan kepada nabinya. Allah turunkan di akhir Rabu bulan tersebut, yaitu sebagian riwayat kata bulan Safar, ya ini bulan ya, diturunkan azab yang terus menerus, yang membinasakan mereka sebab membangkang kepada Allah, tidak bertauhid dan tidak menurut taat kepada Nabi dan Rasulnya. Nah, kita umat Nabi Muhammad alhamdulillah, wa ma kana Allahu liya'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Keistimewaan umat Nabi Muhammad, selagi ada Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka, Allah tidak akan turunkan azab. Tadi nabi-nabi, rasul-rasul dengan umatnya, nabinya masih hidup, umatnya diazab di depan nabinya. La haula wala quwata illa billah. Azab yang pedih, azab yang seharian, yang terus menerus. Tapi umat Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, la adwa wala tiyarata wala safar. Masya Allah, tidak ada penularan penyakit yang menularkan Allah. Tidak ada tahayul, percaya dengan tahayul, tidak ada di dalam tauhid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wala safar, dan tidak ada katanya azab di hari Rabu di bulan Safar. Alhamdulillah. Itu di jahiliyah, itu para zaman-zaman terdahulu. Tapi kita hati-hati, kita berdoa boleh. Ud'uni astajib lakum. Kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuliha minas sama. Ya Allah, hindarkanlah bala sebelum turunnya ke bumi. Engkaulah yang menghindarkannya bala tersebut. Meminta kepada Allah doa. Walaupun akhir Rabu Safar, ya, dipanggilnya Rabu Kasan apa? Rabu Kasan, ya. Naas, hari sial. Tidak, kita beriman kepada Allah. Allah kuasa
menolak azab kepada umat Nabi Muhammad yang beristighfar, yang sujud, yang membaca Al-Quran, yang sholat berjamaah, yang banyak ibadahnya umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengangkat azab dengan doa satu orang soleh, cukup azab itu ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhiru arbi'a fi syahr yaumun nahsin mustamir. Betul, Nabi berkata, dari umat-umat yang terdahulu yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari Rabu terakhir di dalam bulan tersebut, sehingga di bulan Safar itu terkenal di kalangan jahiliyah ya, mereka takut keluar, takut berjalan, takut berdagang. Tapi umat Nabi Muhammad tidak, la Safar, tidak percaya dengan sesuatu yang mana semuanya diatur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bergerak di muka bumi, tidak ada sesuatu kejadian kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikannya. Yang menolaknya, yang menurunkannya Allah subhanahu wa ta'ala. Siksa, azab, bencana, semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid. Jadi jangan terlalu kita percaya dengan tahayulan, tiarah. Pertama tadi tentang penularan penyakit, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menurunkan penyakit Allah, yang mengangkat Allah, yang menularkan Allah, yang mematikan Allah, yang menghidupkan Allah. Akidah yang kuat, tauhid yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La adwa, wala tiyarata, wala safara, wala ham. Tidak percaya juga dengan siluman-siluman jin dan lain-lainnya, karena itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu percaya dengan horor ya. Itu semuanya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita percaya kepada Allah yang khalik segala-galanya. Dia yang mengatur semua makhluknya. Enggak bisa makhluknya mengatur sendiri kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baik penyakit, baik bulan, baik hari, baik masa, baik tahun, semuanya makhluk Allah. Semuanya di tangan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Tidaklah ada yang kuat kekuatan kecuali kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang bisa. Langit dan bumi milik Allah, di genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekarang sampai hari kiamat yang megang Allah subhanahu. Tidak boleh dia bergerak sendiri kecuali perintah Allah. Tidak boleh dia menurunkan sesuatu kecuali perintah dari Allah subhanahu. Baik bulan, baik hari, baik masa, baik apapun azab, semuanya di genggaman tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hadis ke-8. Hadis ke-9. Adamu fis sama' ad-dunya tu'radu alaihi a'malu dzurriyyatihi. Disebutkan daripada malam Isra dan Mi'raj. Malam Isra dan Mi'raj, para anbiya dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertemu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di Masjidil Aqsa arwah para nabi-nabi hidup semuanya, berjumpa karena mereka rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Cucu-cucu mereka, cucu Nabi Allah Nuh, cucu Nabi Allah Ibrahim, anak Nabi Allah Adam, ingin berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pertemukan di Masjidil Aqsa. Kedatangan Nabi Muhammad dengan menaiki buraq, malaikat Jibril dan malaikat Mikail, disambut dengan 313 rasul, 124.000 nabi, semua berkata ahlan wa marhaban bil ibni salih, ahlan wa marhaban bil akhi salih. Selamat datang dan kami sambut kedatanganmu wahai anak yang soleh, wahai saudara yang soleh.
Nabi Muhammad SAW di malam Isra dan Mi'raj besar sekali kedudukannya dengan para nabi-nabi. Siapa yang menjadi imam? Imamul Anbiya wal Mursalin. Di malam itu Nabi menjadi imam di Masjidul Aqsa, bertemu dengan semua para anbiya, rindu ingin melihat Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala Nabi di-mi'rajkan, Isra dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Palestina, dan Mi'raj dari Palestina ke Arsy. Bertemulah di langit-langit dunia, yang pertama, langit pertama. Tatkala Nabi masuk ke dalam langit pertama, Jibril mengetuk pintu langit. Dijawab oleh pintu langit, siapa? Aku Jibril. Dan siapa bersamamu? Muhammad. Betul, selamat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Pintu langit tidak pernah dibuka kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim. Begitu Nabi kita mulianya datang ke langit-langit dunia, tu'radu alaihi a'malu dzurriyyatih. Nabi Allah Adam di situ ada. Melihat semua zuriyahnya, anak cucu keturunan Adam, kita semuanya ini. Nah, dikatakan di sini melihat amal-amal anak turunannya. Subhanallah. Nabi Adam sekian juta tahun dia mengetahui amal-amal keturunan Adam, anak Adam semuanya. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang muslim, ada yang kafir. Anak Adam semuanya. Nabi Adam dipertunjukkan, nih zuriyahmu, nih keturunanmu semuanya di dunia, amal-amal mereka. Jadi orang tua kita melihat kita di alam barzahnya, mengetahui anak-anaknya, anak-anak yang soleh, anak-anak yang toleh, anak-anak yang asi, anak-anak yang taat, terlihat oleh orang tua kita. Di antara keluarga-keluarga, dia yang berdoa, ada yang tidak berdoa, ada yang ziarah, ada yang enggak ziarah bapaknya, diketahui oleh orang tua kita. Subhanallah. Bahkan yang ribut, yang berantem, mereka sakit. La tu'dhu mautakum, kata Rasulullah. Jangan kalian sakiti keluarga yang mati di antara kalian, bapak atau orang tua, dengan keributan di dunia. Bahkan tangisan saja nggak boleh. Menangis yang berlebih-lebihan itu menyakiti yang meninggal. Jadi diazab dia. Sebab bibukai ahli. Mayit itu disiksa kalau ada yang menangisi tangisan-tangisan jahiliyah. Tangisan jahiliyah, bikinan-bikinan, buatan-buatan, dirobek-robek baju, dikoyak-koyak rambut, ya, digaruk-garuk pipi, dipukul-pukul badan. Itu semuanya perbuatan jahiliyah. Tersiksa yang mayit tersebut. Sebaliknya, kalau anaknya berdoa, anaknya berziarah, anaknya membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mengirimkan pahala zikrullah, bersedekah, ini semuanya bergembira. Begitu pula Abul Bashar, Nabi Allah Adam alaihissalam, di langit yang pertama disodorkan semua amal-amal dzurriyyahnya. Yang kedua, wa Yusuf fis sama'i tsaniyah, Nabi Allah Yusuf terkenal dengan tampannya, terkenal dengan amanahnya, amin, terkenal dengan menjaga dirinya dari maksiat, tawaran untuk berzina dari Zulaikha waktu itu dijaga oleh Allah. Inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kisah yang terbaik di dalam Al-Quran ahsanul qasas, yaitu Nabi Allah Yusuf. Bagaimana dia dengan saudaranya, dijahati oleh saudara-saudaranya, dijual oleh saudara-saudaranya, dia tidak membalasnya, dia maafkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Ini kisah yang bagus di dalam
bagaimana Nabi Allah Yusuf di dalam Al-Quran sering-sering kita membahas daripada kisahnya Nabi Allah Yusuf. Allah mengatakan ahsanal qasas, yang terbaik kisah adalah kisah Nabi Allah Yusuf. Di antaranya tadi. Begitu pula wa ibnal khalah Yahya wa Isa fi sama'ith tsalitsah. Di malam Isra dan Mi'raj, Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa, abna al-khalah, ibu dan ibunya adik kakak, Hanna dan Maryam, saudara Misan binti Imran, adalah yang teruji dua-duanya. Nabi Allah Yahya dengan umatnya, bahkan umatnya mengejar-ngejar, bahkan membunuh nabinya, na'udzubillah min dzalik. Nabi Allah Isa pun sama, dikejar-kejar sampai mereka ingin membunuhnya. Barrafa'ahu Allahu ilaih, tetapi Allah mengangkatnya Nabi Allah Isa ke langit. Dinaikkan oleh Allah. Nabi Allah Isa terpelihara, tidak kena disalib. Yang disalib adalah orang lain dari sahabat mereka. Itu dua daripada gambaran bagaimana para nabi ujiannya besar-besar, ujiannya berat-berat. Ya, asyaddul bala'i al-anbiya, yang paling berat ujian bala kepada para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian-ujian yang berat terutama para nabi-nabi. Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Zakaria. Itu di zaman sama, satu zaman, ya. Kisah Nabi Allah Isa dengan ibunda Maryam, begitu juga Nabi Allah Zakaria dengan Yahya. Ini semuanya gambaran-gambaran bagaimana beratnya tugas para nabi. Di langit yang keempat, Nabi Allah Idris alaihissalam. Nabi Allah Idris, nabi-nabi yang terdekat dari Nabi Adam. Dia bisa menulis, ya, dia bisa daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan dikala itu umatnya membangkang, umatnya melawan kepada Nabi Allah Idris. Juga Nabi Allah Idris diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mau dibunuh waktu itu. Ujian-ujian kepada para nabi yang mengajak orang ke dalam la ilaha illallah, bahkan dia terancam dirinya, nyawanya, tetapi Allah menyelamatkan para nabi-nabinya. Yang kelima, Nabi Allah Musa dan Harun, dua saudara yang digambarkan begitu indah persaudaraan Nabi Musa dan Harun. Nah, Musa dan Harun, persaudaraan adik dan kakak. Idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, pergilah engkau nasihati Fir'aun dengan lunak, lemah lembut, ramah tamah, kata-kata yang baik. Nabi Musa dan Harun, dua bersaudara, adik kakak, saling tolong menolong, membantu adiknya, membantu kakaknya. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Syanashuddu 'adudaka bi akhika." Syanashuddu 'adudaka bi akhika. Aku akan kuatkan tanganmu dengan bantuan saudaramu. Jadi saudara dengan saudara saling membantu. Gambaran yang mulia, nasihat yang mulia antara kita dengan bersaudara. Hendaklah ikutlah bagaimana Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun di dalam bersaudara. Sebaliknya tadi Nabi Allah Yusuf dengan saudaranya, gambaran-gambaran yang buruk. Tapi yang diambil bagaimana sabarnya Nabi Allah Yusuf, pemaafnya Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya yang jahat. Dia tidak balas dendam dengan saudaranya, malah dimaafkan semuanya kesalahan saudaranya. Subhanallah, ya. Nabi Ibrahim di langit-langit yang ketujuh, Nabi Allah Ibrahim. Nabi Musa yang mana memberikan saran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tatkala Nabi Muhammad selesai diberikan kewajiban sehari semalam 50 solat, 50 solat, Nabi Muhammad terima dengan rela, tidak memprotes, tidak meminta kurang. Apa yang Allah kasih dia terima, qanaah, tidak dia menawar, tidak dia protes. Turun mampir ke Nabi Allah Musa. Nabi Musa ingin melihat bagaimana Nabi turun daripada perjumpaan dengan Allah, zat dengan zat Allah Subhanahu wa taala, dengan cahaya yang mulia. Nabi baru bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, utlubut takhfif, minta kurang kepada Allah dari hadiah yang diberikan 50 waktu. Aku berpengalaman umatku saja yang panjang umurnya, umatku yang besar-besar badannya, yang kuat-kuat, nggak kuat kewajiban 50 waktu sehari semalam sholat. Apalagi umatmu, katanya umat akhir zaman, umat yang umurnya pendek, yang badannya kecil, tidak bakal mampu 50 waktu sehari semalam. Subhanallah. Nabi Muhammad tawadhu, sifatnya tawadhu, menerima saran baik orang lain. Allah, itu gambarannya Nabi Muhammad tawadhu. Kita dinasehatin, kita terima. Kita diberikan masukan yang bagus, kita ambil. Nabi Muhammad balik ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan dalam riwayat 10 dikurangi, balik lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa yang beruntung, kata ulama. Kenapa? Setiap Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, mendapatkan cahaya yang baru, ketemu Nabi Musa. Naik, ketemu Nabi Musa. Naik, ketemu, sampai beberapa kali, 4-5 kali bertemu dengan Nabi Muhammad yang langsung. Nabi Muhammad beruntung berkali-kali bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tetap, kata Allah, aku sudah tetapkan 50 waktu, engkau mengerjakannya 5 waktu sehari semalam, tapi pahalanya tetap 50 waktu. Alhamdulillah. Kita ngerjain subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5 waktu, tapi pahalanya 50 waktu. Itu sudah ketetapan aku, kata Allah Subhanahu. Luar biasa. Kita ngerjain 5 waktu aja, pahalanya 50 waktu. Ya, itu berkahnya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar, tawadhu, rendah diri, ya. Dia minta pendapat orang diterima, saran orang lain dia masukannya diterima. Nabi Allah Musa. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Ibrahim di dalam riwayat ini adalah di langit-langit yang ketujuh. Nabi Allah Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad, ya, salamkan kepada umatku, ketahuilah bahwa surga itu luas, tanah yang subur. Kalian baca banyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini pesanan Nabi Allah Ibrahim. Salam Nabi Allah Ibrahim buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Allah Ibrahim berjumpa dengan Nabi Muhammad di malam tersebut, maka jangan lupa kita banyak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tambah dengan wala haula, walaupun 4 kalimat saja, itu kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. 4 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itulah yang kekal, pahala-pahala yang tercatat, ucapan-ucapan yang luhur, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Masya Allah, ucapannya satu demi satu, kalau diperincikan pahalanya besar sekali. Jangan kita lupa setiap hari baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Ghirasul jannah, inilah tanaman-tanaman surga, pohon-pohon surga. Kalau kita memperbanyak daripada
tanaman-tanaman surga yang kita akan ditempatkan di dalam kebun raudhah min riyadil jannah. Untuk seorang yang mukmin mendapatkan sepanjang penglihatan matanya rumah yang mahligai dengan tanah yang luas di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Riwayatnya Imam Ibnu Mardaweh dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Hadis baru dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Imam Baihaqi riwayatnya, afatud dharfi as-saraf. Afah bahaya, sesuatu kerugian yang akan menimpa seseorang. Ad-dharf, sesuatu keadaan yang senang, dalam keadaan mewah, dalam keadaan yang mana dia dalam keadaan mempunyai harta, mempunyai, bahayanya apa? Sombong. Jangan kalian sombong dalam keadaan senang. Kalla innal insana la yadgha an ra'ahus taghna. Bahaya kesombongan di waktu kaya, nanti kita jadi miskin. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalla innal insana la yadgha. Benar, manusia itu dia suka sombong dalam keadaan an ra'ahus taghna. Kalau dia lihat dirinya kaya, oh, pakai mobil baru, rumah baru, baju baru, kendaraan baru, oh, dia rasa sombong. Jangan, kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat, Allah yang mengasihinya, Allah. Enggak boleh kita sombong. Mutakabbirin. Jadilah orang yang tawadhu, yang sederhana, yang mana mencicipi nikmat Allah, dia yakin ini nikmat milik Allah, dari Allah, dan akan diambil oleh Allah. Dan enggak boleh kita sombong, apalagi kita buang kemaksiat ke dalam mungkarat. Na'udzubillah min dzalik. Wa afatus syaja'ah al-baghi. Bahayanya orang yang berani kalau dia terlampau batas. Enggak boleh berani tapi teratur. Syaja'ah, suja' orang yang berani. Kalau Nabi berkata orang yang berani di dalam perang jihad fisabilillah, bukan di kampung, bukan di rumah. Keberanian itu di mana? Tempatnya di jihad fisabilillah. Tunjukkan keberanian Anda di dalam membela agama Allah. Man jahada litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fisabilillah. Siapa yang berjihad dengan keberaniannya di tengah-tengah perang fisabilillah, itu betul-betul keberanian yang mutlak. Bukan di kampung berani-berani galak-galak dia. Al-baghi, melampaui batas kezaliman dengan keberaniannya, zalimin orang. Ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad. Kalau engkau berani membela agama Allah Subhanahu wa taala, berani jihad fisabilillah, itu keberanian yang betul. Bukan menzalimi orang, bukan menyakiti tetangga, bukan menyakiti warga dengan keberaniannya. Enggak boleh. Keberanian itu di jalannya perang fisabilillah. Wa afatus samahah al-man. Dan bahayanya orang yang baik, yang samih, pemberi. Yang bahayanya kalau dia ungkit-ungkit, mengungkit-ungkit sedekah, mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit amalnya. Oh, dilarang oleh Allah. Ya ayyuhalladzina la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kata Allah, jangan wahai orang yang beriman, engkau batalkan pahalamu dengan engkau mengungkit-ungkit sedekah. Nah, baru bersedekah aja disebut-sebut, baru berbuat aja disebut-sebut. Atau menyakiti orang yang diberikan sedekah. Bil manni wal adza. Dilarang. Enggak boleh kita bersedekah dengan menyebut. Lupakan sedekah kita. Kalau kita bersedekah lupa, jangan diingetin. Itu sifat yang bagus. Ya. Pemberian orang kita ingat, pemberian kita lupa. Kenapa pemberian orang kita balas dengan baik?
Kita nggak butuh balasan, butuh dari Allah. Ma nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita tidak perlu balasan dan tidak perlu disyukuri. Yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afatul jamal al khuyala. Bahayanya orang yang tampan, cakep, bersih, bagus, wajah sempurna, tampan, tapi khuyala. Khuyala juga sejenis sombong. Khuyala jalannya petantang petenteng, lenggang-lenggang, pakaiannya nyeret ke bawah, bawa pakaian tersebut seperti pakaian perempuan, bajunya sutra. Wah, ini bahaya. Engkau tampan, engkau cakep, ya, engkau ganteng, tetapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya sederhana, jangan sombong seperti para umara, penguasa-penguasa. Wow, tampan, jabatan, bajunya nyeret lah. Khuyala. Khuyala itu dilaknat oleh Allah karena mereka seperti Qarun. Qarun di zaman Nabi Musa terkenal harta karun. Karena apa? Karena sombongnya dengan kekayaannya, dengan ketampanannya, dia berjalan dengan dayang-dayangnya, dengan pakaian yang menyeret. Allah fakhasafna bihil arwa. Kami telan Qarun masuk ke dalam bumi dan harta-hartanya habis. Sombongnya dengan ketampanan, dengan kekayaan dilarang, ya. Wa afatul ibadah al-fatrah. Ya, kita beribadah, ibadah, malas berhenti. Dulu bangun malam, kata Rasulullah SAW, wahai pemuda, kalian dulu bangun malam, sekarang udah nggak ngelangin bangun malam lagi. Dulu ngaji, sekarang udah nggak ngaji lagi. Itu bahayanya ibadah. Mendingan ibadah rutin, sedikit. Ya. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in galla. Sebagus-bagusnya amal di sisi Allah dawam, rutin, istiqomah, walaupun sedikit. Enggak bangun malam sebulan, besoknya enggak bangun malam lagi. Oh, ngaji, besoknya enggak ngaji lagi sama sekali, enggak kenal masjid, enggak kenal ulama, enggak boleh begitu, ya. Cari yang kontinu, cari yang kita bisa rutin, walaupun sedikit amal kita, tetapi langgeng terus 2 rakaat dari muda sembahyang duha sampai tua. Daripada sembahyang duha, aneh pengen sembahyang 8, besoknya nggak sembahyang lagi. Ya, dia mau puasa, dia capek puasa, akhirnya nggak puasa lagi. Jangan. Afatul ibadah al-fatrah. Bahayanya ibadah itu kalau dia berhenti. Nah, anak istirahat dulu deh. Akhirnya keterusan. Enggak ngerjain lagi. Itu ibadah perlu dawam. Perlu muhafadzah. Perlu mulazamah, lazimin. Muhafadzah, pelihara, ya, mudawamah, dawamin supaya istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Kalau kita udah bisa istiqomah satu kerjaan rutin terus, itu lebih daripada 1000 karamah. Pemberian kehormatan kepada seseorang. Kita nggak perlu karamah, kita perlu istiqomah, ya, supaya diterima amal ibadah kita. Wa afatul hadis al-kadzib. Subhanallah. Bahayanya orang banyak berbicara, takutnya bohong. Subhanallah, betul. Nabi berkata kepada Abu Hurairah, jangan banyak bicara, karena kalau banyak bicara banyak salahnya, banyak bohongnya. La ilaha illallah. Mendingan kita berbicara secukupnya, banyakkan diam, banyakkan zikrullah, banyakkan tafakur, daripada kita banyak berbicara. Afatul hadis al-kadzib. Di dalam hadis yang lain, ya, amin idza haddatsa kadzab. Ciri-ciri orang munafik, kalau dia berbicara dia bohong. Omongannya banyak, bohong semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita kepanjangan nih. Jangan terlalu panjang, pas ini ditegur ini hadis. Enggak boleh panjang. Kita habisin sedikit lagi.
Asik ada 4. Wa afatul ilmi an-nisyan. Bahayanya ilmu yang kita cari, yang kita pelajarin, bahayanya lupa. Jangan lupain ilmu, jangan lupain hafalan, jangan lupain Al-Qur'an, jangan lupain ilmu-ilmu. Terusin mutolaah. Terusin ulang-ulang, baca sehari 2 kali, ulang lagi pelajaran-pelajaran ilmu yang kita hafal, yang kita ngerti. Bahayanya kalau lupa. Lupa ayat, lupa hadis, lupa ilmu-ilmu, rumus-rumus. Nah, ini di dalam agama. Supaya kita betul-betul mantap ilmu kita. Al-ilmi fis sadri. Ilmu ada di dadaku. Artinya di akalku, di pikiranku. Ilmu ma'i. Dia berjalan bersamaku kemana-mana. Jangan dilupakan ilmu yang mana sudah ada direkam. Dia sudah catat, dia sudah ngerti. Diamalin. Ilmu ma'al amal ma'al ikhlas. Mantap, nyekat di telinga kita, nyekat di kotak kita, masuk ke hati kita. Ilmu dengan amal, dengan ikhlas. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Wa afatul hilmi as-safah. Bahayanya orang halim. Halim itu sabar. Orang sabar, ya, bahayanya safah. Kalau dia ngeluarin omongan yang kotor. Jangan kita sabar nyeletuk. Nah, sabar diem. Kalau udah mulai safih badiul kalam. Sabar, tapi kalau udah ngucap, waduh, sakit banget ucapannya. Omongannya keras, omongannya pedes. Jangan. Orang sabar mestinya diem. Jangan ada omongan yang keluar dari kesabarannya, akhirnya omongannya jelek. Omongannya nyakitin. Itu bukan orang sabar. Nggak sabar dengan lisannya. Dia sabar badannya, sabar anggotanya, tapi giliran ngomong safih badiul kalam, yang buruk omongan. Akhirnya orang jadi tidak hargain dia. Bukan dia sabar, itu nggak sabar. Omongannya kecil, nyeletuk, sakit. Oh Allah. Maka bahayanya sabar, jangan berbicara yang jelek, ya, safih, ya. Wa afatul hasab al-fakhr. Ya. Bahayanya orang yang mempunyai keturunan yang mulia, keturunan bangsawan, keturunan ningrat, keturunan hasab, ya, misalnya Habib dan lain-lain, nggak boleh dia bangga dengan keturunan, nggak boleh dia bangga dengan darah daging. Dia harus jaga kehormatan darah daging Rasulullah. Dia harus jaga kehormatan daripada keturunan yang baik. Bapaknya orang soleh, dia harus orang soleh. Kakeknya orang alim, dia harus jadi orang alim. Itu menjaga nama baik keturunan. Bahayanya kalau dia sombong, dia bangga diri. Oh, anak-anak Habib, anak-anak Rasulullah, cucunya. Oh, jangan. Nggak boleh itu. Ya, dia harus samain dengan orang tuanya. Dia harus lebih baik dari keturunan orang-orang tuanya, kakek moyangnya. Dia harus jaga istiqomah di dalam ibadahnya, meniru orang tua-tuanya. Jangan dengan bangga diri, dengan dia mengaku-ngaku tapi dia nggak beramal. Dia mengaku-ngaku tapi dia nggak sama dengan bapaknya, dengan kakeknya. Na'udzubillah min dzalik. Itu bahayanya keturunan, ya. Al-fakhr, bangga diri, sombong. Terakhir, satu lagi, wa afatul jud as-saraf. Jud, royal, mengasih banyak, tapi israf, kelewatan, boros, ke tempat-tempat yang tidak ada ibadah. Ya Allah, kalau giliran royal tapi buat main boleh. Royal buat jalan-jalan, royal buat makan-makan. Coba giliran ibadah, royalnya buat maulid, buat masjid, nggak royal dia. Royalnya di tempat maksiat. Royalnya buat buang-buang harta. Itu bahaya. Keroyalan bagus. Kalau kita mau royal di tempatnya, di agama, di masjid, di amal-amal yang soleh, di tempat-tempat yang baik, itu royal. Kalau di dalam mungkarat,
maksiat, jangan mau kita jadi orang yang royal. Kita mesti hati-hati, uang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Nanti akan ditanya harta kita dari mana engkau dapetin, kemana engkau buang, engkau keluarin. Tuh. Engkau mempunyai sifat royal, sifat pemberi, dermawan, bagus, tapi di tempatnya. Jangan di tempat yang maksiat, jangan di tempat mungkarat. Kasih harta itu haknya. Ni'mal malus salih fir rajulis salih, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya harta yang saleh, harta yang halal, di tangan orang yang soleh, karena dia bisa nempatinnya di tempatnya. Zakatnya rapi, keluarganya, silaturahimnya rapi, tetangga-tetangganya senang dengan hartanya dia, kebagian. Orang-orang fakir miskin diutamakan, giliran yatim piatu janda dikasih, itu di tempatnya royal. Dia dermawan, donatur, bukan di tempat-tempat maksiat. Giliran boleh jalan-jalan, aneh yang bayarin. Giliran poya-poya, aneh yang bayarin. Jangan. Giliran yang ada khair, yang ada taatnya, kita menjadi orang yang royal, yang dermawan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allama wa ahkam sirri asraril Fatihah. Hadis yang ke-11. Suaranya kedengeran enggak? Enggak gema, enggak? Enggak ya? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil